Bab 376 Muka Tebal. Tetua utama menatap Mile, dia benar-benar tidak menyangka ada orang di dunia ini dengan kulit setebal itu. Begitu tebal hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, tetua utama menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu perlu apa?" Mile buru-buru berkata, "Cari sarung pedang." Sarung pedang. Tetua utama memikirkannya, lalu berkata, "Ini bukan hal sulit, kamu tidak perlu masuk ke gedung senjata ajaib, aku akan memberimu sarung pedang." Tapi Mile dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tetua utama, sarung pedang yang aku butuhkan bukan sarung pedang biasa, tapi sarung pedang yang bagus." "Kamu butuh yang seberapa bagus?" Tetua utama bertanya. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Tingkat suci." Sejak dia mencoba teknik pedang sebelumnya, intuisinya mengatakan kepadanya jika bukan tingkat suci, dia mungkin tidak akan mampu menahan dua teknik pedang ini. Perlu tingkat suci. Mendengar kata-kata Mile, tetua utama tercengang dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak ada. Aku bisa langsung memberitahumu bahwa tidak ada sarung pedang tingkat suci di gedung." Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Sekte pedang abadi mungkin ada, tetapi mereka pasti tidak akan memberikannya kepadamu." Sekte pedang abadi. Mile terdiam. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata, "Selain sekte pedang abadi, ada tempat lain yang bisa kamu kunjungi." Mile bertanya dengan cepat, "Di mana?" Tetua utama berkata, "Toko besi." Toko besi. Mile sedikit bingung, "Di mana itu?" Tetua utama tersenyum dan berkata, "Di dalam kota Daoi, di sana ada seorang pandai besi yang sangat hebat, dia mungkin bisa membuat sarung pedang untukmu. Namun, dia akan membuatnya untukmu atau tidak tergantung pada kemampuan pribadi kamu." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan mencobanya." Tetua utama tertawa, "Semoga berhasil." Mile berkata lagi, "Tetua utama, aku ingin meminta kamu untuk membantuku." Tetua utama berkata, "Katakanlah." Mile berkata, "Aku butuh 3 barang." Tetua utama berkata, "Apakah itu 3 barang yang kamu beli di kamar dagang Taihe?" Mile mengangguk. Tetua utama mengangguk kecil, "Aku akan menanganinya, tetapi kamu harus membayar uangnya." Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Kalau begitu, aku akan mengunjungi tetua utama lagi di lain hari." Setelah berbicara, dia membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Melihat Mile pergi, tetua utama menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Sebenarnya, temperamennya tidak terlalu buruk. Pada awalnya, dia sangat mendambakan harta karun Mile. Tetapi pada akhirnya, dia secara bertahap berubah pikiran. Seperti yang dikatakan pria misterius berpakaian hitam di awal, siapapun yang mengambil harta karun seperti itu di tubuh Mile akan sial. Daripada merebut kentang panas ini, lebih baik berhubungan baik dengan Mile, demi masa depan. Dan dia menemukan bahwa Mile orangnya mudah bergaul. Tentu saja, juga sedikit mudah tersinggung, tetapi sifat ini, dalam pandangannya sekarang, sebenarnya adalah semacam kepribadian. Setelah Mile meninggalkan Aula Daoi, dia datang ke kota Daoi, dan segera, dia menemukan toko besi yang disebutkan oleh tetua utama. Toko besi tidak besar, harus dikatakan sangat kecil, dan agak lusuh. Di depan toko besi, ada beberapa besi tua yang berantakan. Sepintas, tampak sangat sunyi. Mile berjalan ke depan pintu dan mengetuk pintu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari sana, "Pergi." Mile. Mile tentu tidak mungkin menyerah seperti ini. Dia mengetuk pintu lagi, dan pada saat ini, kekuatan yang kuat mengguncangnya.
Wajah Miley berubah, lengan kanannya menghadap ke depan dan memblokir. Boom! Miley mundur dengan keras lagi dan lagi, kali ini langsung mundur sejauh puluhan kaki. Setelah Miley berhenti, dia melirik lengan kanannya, seluruh lengan kanannya retak. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Segera, Miley berjalan ke pintu lagi, dan mengetuk pintu lagi. Boom! Miley terlempar terbang lagi. Dan begitulah, setelah sekitar setengah jam, pintu terbuka. Seorang orang tua berpakaian compang camping keluar. Setelah keluar, dia menunjuk Miley dengan marah. Apakah kamu sakit? Apakah kamu sakit? Tidak ada habisnya, kan? Kamu. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti. Karena Miley yang tidak jauh, berbalik dan lari. Sosoknya pun tidak terlihat. Orang tua itu tercengang. Setelah beberapa saat, orang tua mengutuk dengan marah, apa-apaan ini? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Miley datang ke toko besi lagi dan mengetuk pintu lagi. Setengah jam kemudian, pintu toko besi tiba-tiba terbuka, sesosok bayangan keluar, dan di kejauhan, Miley berbalik dan berlari. Wajah orang tua yang bergegas keluar itu sangat jelek. Pada hari ketiga, begitu Miley mengetuk pintu, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak dari dalam pintu. Miley berbalik dan lari. Tapi kali ini, orang tua itu memilih untuk mengejarnya. Merasakan orang tua itu sedang mengejar, Miley buru-buru mempercepat langkahnya. Tidak hanya itu, tetapi juga menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan dirinya. Begitu cepat, orang tua itu kehilangan jejak. Di suatu tempat di luar kota, orang tua itu melihat sekeliling dengan dingin. Pada saat ini, tidak ada jejak aura Miley. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Pada hari keempat, Miley datang ke toko besi lagi. Persis seperti itu, setelah hari ketujuh, Miley mengetuk pintu, berbalik dan lari. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Bocah nakal, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Miley berhenti, dia berbalik, dan di pintu toko besi, orang tua itu menatapnya dengan dingin. Miley menyeringai, halo senior, junior Miley dari Akademi Dawei. Orang tua memandang Miley dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Miley berkata sambil tersenyum, senior, junior ingin meminta senior untuk bantu buat sarung pedang, aku pergi sekarang. Orang tua melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak akan membuat apapun untuk siapapun. Pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Di luar rumah, Miley terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Keesokan harinya, Miley datang ke toko besi lagi, dan mengetuk pintu. Pintu terbuka, melihat Miley, orang tua mengerutkan kening, kamu masih belum? Miley berkata, aku ingin belajar mengecor senjata. Mengecor senjata. Dia memikirkan suatu hal, dia membutuhkan pedang besar sekarang, dan jika dia membeli semua pedang ini, bahkan dengan sumber keuangannya, sulit untuk mendukungnya. Kenapa tidak membuatnya sendiri? Belajar mengecor senjata sendiri. Mendengar perkataan Miley, orang tua itu sedikit tercengang, lalu berkata, kamu belajar mengecor senjata. Miley berkata dengan cepat, ya, aku belajar mengecor senjata. Orang tua mencibir, kamu belajar mengecor senjata tidak ada hubungannya denganku. Kamu belajar dengan orang lain, aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Miley berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak menerimaku, aku tidak akan menyerah. Mendengar ini, orang tua itu sangat marah, apakah kamu mengancamku? Miley buru-buru berkata,
Tidak, senior, serius, jangan menolak begitu cepat, lihat aku cukup bagus. Orang tua memelototi Miley, mengapa kamu begitu muka tebal? Miley berkata dengan tegas, senior, aku serius, jika kamu membiarkanku mencoba, kamu pasti tidak akan kecewa. Orang tua menatap Miley cukup lama, lalu berkata, kamu ini sama sekali bukan bermuka tebal, tetapi sudah mencapai tingkatan alam tak tahu malu. Miley. Orang tua melirik Miley, siapa yang membiarkan kamu datang ke sini? Miley berkata, tetua utama. Orang tua sedikit mengernyit, tetua utama dari Akademi Daoi. Miley mengangguk, ya. Orang tua itu terdiam sejenak, kemudian berkata, aku tidak menerima siswa, dan tidak akan membuat apapun untuk orang lain. Jangan ganggu aku lagi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik masuk ke dalam rumah. Miley tiba-tiba berkata, senior. Orang tua berhenti, dia berbalik melihat Miley. Miley tersenyum dan berkata, kalau begitu senior, adakah orang yang bisa merekomendasikannya? Kalau orang biasa tidak perlu rekomendasi. Sarung pedang yang aku butuhkan harus sangat bagus, dan hanya dengan begitu, baru bisa menahan teknik pedangku. Orang tua itu melirik Miley, kamu butuh sarung pedang, bukan pedang. Miley mengangguk. Orang tua berkata dengan suara rendah, omonganmu cukup besar, katakan padaku, sarung pedang tingkatan apa yang kamu butuhkan. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat suci. Sebuah seringai muncul di sudut mulut orang tua itu, hanya tingkat suci, pergilah, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Miley tiba-tiba berkata, apaan hanya tingkat suci? Pak tua, apakah kamu tahu apa itu tingkat suci? Apa kamu tahu? Mata orang tua itu sedikit berkedut, mungkinkah aku tidak tahu apa itu tingkat suci? Seperti yang dia katakan, dia menggerakkan tangan kanannya, di sudut yang tidak jauh, sebuah palu sepanjang lengan tiba-tiba terbang di depan Miley, lihat. Melihat palu ini, Miley tercengang, karena palu ini ternyata tingkat suci. Benar-benar tingkat suci. Ekspresi Miley menjadi serius. Siapa orang tua ini? Orang tua itu mencibir, apakah kamu punya tingkat suci? Miley berkata dengan sungguh-sungguh, Pak tua, bukan aku suka membual, jika aku mengeluarkan sesuatu, pasti akan membuatmu takut. Ada cibiran di sudut mulut orang tua itu, membuatku takut. Kamu sangat beromong besar, harta karun apa yang belum pernah aku lihat dalam hidupku. Miley berkata dengan suara rendah, Pak tua, jika begitu, maka bertaruhlah, jika barang yang aku keluarkan membuatmu terkejut, kamu akan membuatkanku sarung pedang, jika itu tidak mengejutkanmu, aku akan pergi dan tidak ganggu kamu lagi, bagaimana? Orang tua menatap Miley dengan dingin, pada akhirnya, masih tetap demi sarung pedang. Kamu ini, bukan hanya muka tebal, tetapi juga licik. Kultivator pedang seperti kamu, dalam 1000 tahun sangat langka ditemui. Miley tanpa ekspresi, katakan saja bertaruh atau tidak. Orang tua mencibir, bertaruh, tentu saja harus bertaruh, aku ingin melihat, harta karun apa yang bisa mengejutkan aku. Namun, aku katakan sebelumnya, jika kamu tidak dapat membuatku terkejut, kamu akan pergi dan jangan pernah datang lagi. Miley mengangguk, kamu juga harus ingat kalau kamu terkejut, kamu harus membuatkanku sarung pedang yang tidak lebih rendah dari tingkat suci. Orang tua berbisik, baik, sekarang, keluarkan harta karunmu. Miley melihat sekeliling dan berkata, tidak nyaman di sini. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua mengerutkan kening, tetapi dia masih mengikuti. Segera,
Mile membawa orang tua itu ke pegunungan di luar kota Daoi. Mile berhenti, dia berbalik melihat orang tua itu. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Keluarkan." Mile tersenyum sedikit, tangan kanannya terentang, dan pedang tiba-tiba muncul di depannya. Pedang di puncak menara. Saat pedang ini muncul di depannya, dalam sekejap dunia berubah warna. Orang tua itu tercengang. Bersambung.